Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebaikan, senantiasa selalu di dalam keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, kajian kami beri judul puasa menahan haus dan lapar itu sangat merugikan manusia. Menahan atau puasa dari rasa lapar dan rasa haus itu akan selalu menyesatkan manusia. Berarti puasa Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan secara syariat itu merugikan dan menyesatkan manusia. Ini kajian babakan hati, bukan kajian babakan badan, bukan kajian babakan syariat. Ini babakan ma'rifatnya. Kenapa judulnya selalu tabu untuk didengar? Judulnya terlalu tabu dan tak pernah dipakai judul oleh manusia yang lain selama ini, supaya terkhususnya saya sendiri dan supaya kita seluruh umat manusia sadar dengan kesalahannya, sadar diri dari kuasanya, sadar diri dari kewujudannya, sadar diri dari kehidupannya, sadar diri dari kekuasaannya, karena semua itu bukan hak miliknya manusia. Itulah maksud dan tujuan untuk memberi judul yang sangat tabu untuk diungkap, seperti yang selama ini Anda dengar. Akan tetapi meskipun judulnya terlalu tabu atau ekstrim, akan tetapi itu kan kenyataan. Tidak tertutupi oleh hati kita, memang nyatanya begitu. Karena kita selama ini tersesat dan merugi karena dengan judul-judul yang biasa-biasa saja, judul yang tidak tabu, judul yang umumnya disukai dan disenangi oleh hawa nafsu kita. Sehingga seolah-olah judulnya bagus-bagus, seperti iman dan takwa, seperti berpuasalah di bulan Ramadan. Itu judul-judul yang biasa, judul-judul yang disukai oleh hawa nafsu. Kenapa dengan judul-judul itu akhirnya kita merasa lega dengan pemahaman kita, merasa benar dengan apa yang kita lakukan selama ini. Selamanya kita merasa serba benar.
Allahnya salah terus. Hawa nafsunya menang terus, Tuhannya kalah terus. Hawa nafsunya wujud terus, Allahnya gaib terus. Hawa nafsunya hidup terus, Allahnya mati terus. Nah, dengan tujuan judul-judul yang tabu untuk diungkap inilah supaya kita sadar betapa salahnya kita selama ini, betapa ruginya kita selama ini di dalam kehidupan ini karena kita melangkah meniti siratal mustaqim kehidupan ini dengan diri kita sendiri, bukan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa meniti syahadat? Bagaimana mungkin kita bisa meniti sholat? Bagaimana mungkin kita bisa meniti zakat? Bagaimana mungkin kita bisa meniti puasa? Bagaimana mungkin kita bisa meniti haji, umroh, berkorban untuk Idul Adha, beramal, berzikir, bersolawatan, dan sebagainya, hafal Al-Quran? Bagaimana kita bisa meniti semua itu dengan selamat tanpa Tuhan? Jadi sia-sialah kita selama ini meniti jalan, meniti siratal mustaqim di dalam kehidupan ini, bila kita merasa bisa lewat sendiri, bila kita merasa bisa wujud sendiri, bila kita bisa merasa hidup sendiri, dan bila kita bisa merasa berkuasa sendiri di dalam kehidupan ini, maka semuanya ia akan tersesat dan menyesatkan diri kita sendiri. Karena inilah yang admin rasakan selama ini. Karena inilah pengalaman admin selama ini di dalam pencarian Tuhannya. Maka dari itu kami bagikan dengan gratis di video paparan uripe Allah ini. Karena apa? Karena semua pengalaman ini bukan kehendak Abdul Halimnya, akan tetapi hanyalah kehendak Tuhannya. Jadi penitian jalan ini karena sudah kemauan Tuhan. Jadi apapun yang dipaparkan di uripe Allah ini bukan ilmunya manusia, akan tetapi ilmunya Tuhannya manusia. Secara logikanya, bila ilmu ini adalah ilmu Abdul Halimnya, bila pemaparan demi pemaparan yang ada di uripe Allah ini pemaparan Abdul Halimnya, yang mana mungkin diobral ilmu yang sangat amat tinggi ini di YouTube, di Facebook, di WhatsApp, dan sebagainya. Bila memang ini ilmu hasil jeripaya Abdul Halimnya, maka ya mending ku simpan, ku tulis, ku cetak, ku jual dengan harga yang sangat amat tinggi. Bila memang benar ini ilmu Abdul Halimnya. Berarti bila demikian Abdul Halim menahan rasa lapar dan dahaga. Ini akan menyesatkan Abdul Halimnya. Jadi bila ilmu ini ilmu Abdul Halimnya, maka selamanya takkan pernah sampai pemahaman-pemahaman yang ada di uripe Allah ini kepada seluruh manusia. Lewat YouTube, lewat Facebook, lewat WhatsApp. Inilah bukti bahwa semua pemaparan di uripe Allah ini bukan ilmu saya. Murni, bersih. Itu semua ilmunya Tuhan. Ilmunya uripe Allah. Coba Anda hayati bersama, kita hayati bersama.
Bila Abdul Halim ini tak ada Abdul Halimnya, bila Abdul Halim ini tak ada hidupnya, bila Abdul Halim ini tak ada wujudnya, bila Abdul Halim ini tak ada kuasa untuk berbicara, apakah mungkin semua ini bisa dipaparkan? Inilah bukti bahwa tiada ilmu kecuali ilmunya Allah. Tiada ilmu kecuali ilmune urip. Tiada hidup kecuali hidupnya Allah. Tiada berkuasa kecuali kuasanya Allah. Inilah yang dimaksud berpuasa menahan kenyang dan menahan rasa haus. Maknanya meskipun kita dianggap orang berilmu, tapi dalam hati kita murni bukan ilmunya manusiaku. Jadi aku Abdul Halim tak haus ilmu, tak haus amal. Kenapa? Karena ilmu dan karena amal bukan milikku. Dari sini kita semua, sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat, pasti menangkap sinyal-sinyal mutiara apa yang ada di paparan ini. Dengan judul tadi, berpuasa menahan lapar dan dahaga hanya akan merugikan manusianya. Mutasabihatnya begini. Ketika datang bulan suci Ramadan yang syariat tiap tahun sekali itu, saya tidak menceritakan orang lain, saya menceritakan diri saya sendiri. Sejak akil balik sampai setua ini, bila tiba puasa Ramadan, puasa 1 bulan, maka di dalam berpuasa aku merasa bangga dengan puasaku. Aku merasa mulia dengan puasaku. Dan aku merasa bangga dan merasa mulia dengan bisaku, dengan berhasilku menahan lapar dan dahagaku. Akan tetapi di balik itu mutasabihat yang tersembunyi. Ternyata aku tidak puasa menahan lapar dan dahaga. Tapi mutasabihat semua itu di dalamnya, di dalam hatiku, aku tambah dan tambah rakus untuk makan dan minum. Tambah rakus dan rakus menunggu-nunggu saat berbuka puasa. Jadi datang berbukanya belum tiba saatnya, tapi hatiku makan terus, tapi hatiku kenyang terus, tapi hatiku rakus dengan dunia. Padahal belum makan dunia, tapi rakusnya sudah di awal. Ketika menginjak ba'da asar sebelum maghrib tiba, hatiku selalu melihat dan membayang-bayangkan makan apa ini. Ada kolak, ada ayam, ada daging, semuanya kukumpul-kumpulkan. Macam-macam makanan kukumpul-kumpulkan seolah-olah aku akan habiskan saat berbuka puasa nanti. Makanan dan minuman berbagai macam warnanya sudah ada di dalam hati kita, sudah ada di depan mata kita untuk kita santap semuanya nanti saat datang buka puasa. Inilah bahwa meskipun kita melakukan puasa
di bulan suci Ramadan, tapi hati kita selama ini tak pernah puasa dari menahan lapar dan dahaga. Kita rakus dan rakus terus kepada dunia, rakus dan rakus terus kepada ibadah, rakus dan rakus terus terhadap ilmu, rakus dan rakus terus kepada kemuliaan, kebanggaan, kesaktian manusianya, rakus dan rakus terus mengumpulkan dunia, rakus dan rakus terus mengumpulkan cita-cita yang tinggi babakan dunia. Besok aku kalau punya harta segini, aku akan beli ini. Kalau nanti punya harta segini lagi, aku akan menambah beli ini, beli itu. Banyaklah cita-cita yang kita cita-citakan di dalam hati kita, karena kita selama ini telah dibakar dengan cita-cita kita sendiri, telah dibakar dengan ilmu-ilmu kita sendiri, telah dibakar dengan amal-amal kita sendiri, telah dibakar dengan kehidupan kita sendiri selama ini. Inilah Siratal Mustaqim. Kita belum naik Siratal Mustaqim, jatuh dulu ke lembah neraka, jatuh dulu di lembah siksa, jatuh dulu di lembah azab. Kenapa? Karena kehendak kuasa yang ada di dalam kehidupan ini masih kehendak kuasanya manusianya, masih kodok dan kodarnya Allah manusianya. Inilah yang menyesatkan manusia, inilah yang merugikan manusia kita. Jadi berpuasa menahan lapar dan dahaga sesungguhnya akan menjadi racun imannya manusia itu sendiri, karena masih merasa serba kekurangan. Maka dari itu muncullah ketakutan di dalam kehidupan dunia ini. Takut tidak kaya, takut tidak mendapat pahala, takut tidak masuk surga, takut bila kekayaannya tersaingi orang lain, takut bila pangkatnya diambil dan disaingi oleh orang lain, takut ketika kemuliaannya dijatuhkan, diluluh lantakan oleh orang lain. Dan ending puncak dari ketakutan kita selama ini yakni takut mati, takut tidak jadi Tuhan lagi. Itulah ending dari ketakutan manusia di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat, maka akan memahami ini, yakni berpuasalah. Yang benar adalah berpuasa di dalam keadaan kenyang. Maknanya hati kita merasa kenyang terus, hati kita merasa tidak kekurangan suatu apapun di dalam kehidupan dunia ini, meskipun kelihatannya kata orang kita ini hidup susah, meskipun kelihatannya kata orang kita ini hidup kere, akan tetapi jauh nun di lubuk hati kita selalu merasa kenyang. Kita selalu merasa tidak haus dengan dunia. Maknanya ambil sedikit saja yang diperlukan untuk tubuh kita dunia ini. Ambil secukupnya dan bersukalah saat lapar. Jadi ketika lapar itu yang membahagiakan. Datanglah rasa lapar itu hal yang membahagiakan. Seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berlapar-lapar, banyak laparnya daripada kenyangnya. Maknanya bagaimana? Meskipun tersedia berbagai macam warna-warna makanan,
meskipun sudah tersedia berbagai macam warna minum-minuman, tapi hati ini tidak terkecoh untuk menyukai semua. Hati kita tidak terkecoh untuk menginginkan semua. Hati kita hanya mengambil sebagian yang hanya dibutuhkan untuk menyambung kehidupan ini saja. Tidak mengumpul-ngumpulkan hal yang berbau racun. Bila dunia dikumpul-kumpulkan akan meracuni manusianya. Bila makanan-makanan yang enak-enak, minuman yang nikmat-nikmat itu dikumpul-kumpulkan akan menjadi racun dan basi. Alhamdulillahirabbil alamin, karena lapar itulah yang menyehatkan manusia. Karena lapar itulah yang membuat manusia bisa bebas pergerakannya ke sana dan kemari. Akan tetapi dengan kekenyangan, akan tetapi dengan kerakusan, akan tetapi dengan over makanan yang kita makan, itu akan membatasi pergerakan diri kita, akhirnya menjadi penyakit, dan akhirnya kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bergerak lagi dengan lincahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa menahan lapar dan haus itu merugikan manusianya. Ini babakan jiwa, babakan hati. Jadi pelajaran di dalam babakan syariat itu jangan hanya berhenti di syariat saja. Majulah terus, pahami terus apa-apa yang ada pada syariat itu. Pahami mutasabihatnya, apa yang terkandung di dalam pelajaran-pelajaran syariat-syariat yang kita lakukan itu. Maka bila kita mengambil iktibar arti yang sesungguh-sungguhnya apa yang di dalam syariat itu, maka akan ketemu makrifatnya, maka akan ketemu tujuan yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita berpuasa, mending kita berpuasa dari kenyang dan dari rasa leganya dahaga, leganya minuman. Jadi kita hidup enjoy saja. Kenapa? Karena apa yang kita cari sudah disediakan semua oleh hidup ini sendiri. Jadi hati kita tidak rakus dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Karena kehidupan dunia ini hanya tipu-tipu belaka, hal yang menipu manusia dari Tuhannya. Maka dari itu kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih membahagiakan daripada kehidupan dunia. Apa maknanya? Akhirat itu bukan akhirat nanti. Dunia itu bukan dunia sekarang ini. Maknanya kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu maknanya meskipun kita badan hidup di dunia, meskipun badan ini melakukan syariat-syariat, akan tetapi jiwa, hati, roh kita sudah kembali ke uripe Allah. Jadi sinkronlah antara syariat dan makrifatnya. Sinkronlah antara pergerakan badan dan hidupnya. Tidak pisah-pisah lagi. Selama ini kan terpisah. Antara jiwa dan raga terpisah. Hidup dan badan terpisah. Seolah-olah badan ini bisa jalan-jalan sendiri tanpa hidup. Seolah-olah amal ini bisa terlaksana tanpa hidup. Dan seolah-olah nyawa, hati,
jiwa itu adalah milik kita dan seolah-olah diri kitalah yang bisa melakukan itu semua. Inilah yang tidak sinkron dengan Tuhannya, akan tetapi semuanya perbuatan syariat-syariat itu seolah-olah dilakukan oleh kekuasaan, kewujudan dan kehidupan diri manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta di dalam kehidupan dunia ini, maka semakin butalah kehidupan akhiratnya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Apa maknanya tersesat-sesat jalannya? Akhirnya hatinya merasa bangga, merasa mulia dengan amal-amal yang dikerjakannya. Berbangga diri telah bisa sholat, berbangga diri telah bisa berzakat, berbangga diri telah bisa puasa, berbangga diri sudah melaksanakan haji, akan tetapi ia tidak pernah bersahadat kepada Allah yang menciptakan itu semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia tidak bangga dengan kekuasaan Tuhannya. Ia tidak bangga dengan kewujudan Tuhannya. Ia tidak bangga dengan kekuasaan kehidupan Tuhannya di dalam hatinya, kecuali hanya bangga dengan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang belum pernah bersyahadat. Bila kita tidak bersyahadat, bila kita tidak menyaksikan Allah dan Rasulullah, bagaimana mungkin sholat kita ini dianggap sholat? Bagaimana mungkin zakat kita ini dianggap zakat? Mana mungkin puasa kita ini dianggap puasa? Mana mungkin haji ini dianggap haji? Umroh ini dianggap umroh? Sedekah ini dianggap sedekah? Kebaikan ini dianggap kebaikan? Semuanya menjadi racun belaka karena kita selama ini berpuasa menahan lapar dan haus. Hati kita lapar terus, hati kita haus terus, menahan itu terus, tidak dapat lega, tidak mendapatkan kelegaan di dalam kehidupan ini, kurang terus. Sudah punya ini, pingin punya itu. Sudah punya itu, pingin punya ini. Hatinya selalu dibakar dan dibakar dengan kerakusan-kerakusan. Seperti kita tadi, kita hanya menyaksikan warna-warninya segala macam makanan, warna-warninya segala minuman-minuman yang nikmat, sehingga kita seolah-olah akan menghabiskan, akan memakan dan minumnya saat buka maghrib tiba. Inilah karena kita selama ini hanya diajarkan ilmu-ilmu syariat saja dan kita berhenti dalam pemahaman-pemahaman syariat saja, akhirnya kita tertipu di dalam kehidupan dunia ini, tertipu cinta kepada dunia, tidak cinta kepada siapa yang menciptakan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang membuat atau menjadikan pelajaran-pelajaran khususnya diri pribadi saya dan umumnya para sahabat-sahabatku yang dikehendaki Allah. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu dan selalu membela agama Allah, selalu dan selalu mengalah dengan kewujudan Allah, selalu dan selalu mengalah dengan kehidupan Allah. Kita selalu dan selalu mengalah dengan kekuasaan Allah hingga kita akan mendapatkan kelegaan hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak rakus dunia, jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan cinta-cintanya terhadap dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang, agar jiwa kita bisa damai, agar jiwa kita bisa lega di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, agar hatimu damai, agar hatimu kaya, agar hatimu lega. Kembalikan semua yang bukan hak milikmu, hidup kembalikan kepada Allah, raga badan kembalikan kepada Allah, karena hidup dan badan ini adalah zahir batinnya Allah, bukan zahir batinnya dirimu. Kenapa? Karena kita tak pernah menciptakan hidup dan badan. Itulah bukti bahwa zahir batin ini bukan milikmu. Itulah cara agar kita hidup bahagia, agar kita hidup tentram, damai, enjoy saja di dunia ini, dan supaya kita damai menghadapi dunia ini, tidak terbakar lagi, malah kenikmatan-kenikmatanlah yang kita dapatkan. Setelah itu kita laksanakan, kita kembalikan semua kepada hak ciptanya Allah, maka wadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian semua kepada golongan hamba-hambaku yang selalu dan selalu mengabdi. Jadi inilah tujuan manusia diciptakan, agar mengabdi kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara matikan dirimu sebelum dimatikan, mutu qoblal maut. Itulah puncak-puncaknya mengabdi, itulah puncak-puncaknya menghadap, itulah puncak-puncaknya kebahagiaan di dunia ini. Itulah kebahagiaan akhirat, itulah surga. Apa buktinya? Wadkhuli jannati, itulah buktinya. Allah sendiri yang berfirman, bukan saya. Jadi pemahaman apa yang dipaparkan di uripi Allah semuanya itu paparan Allah sendiri, bukan saya Abdullah Halim. Bila Anda silau melihat saya, bila Anda silau memandang saya, Anda akan tersesat dari Allah. Bila Anda menyangka saya berilmu tinggi, bila Anda menyangka saya ini orang mulia, Anda silau. Bila Anda mengatakan saya yang paham, Anda silau. Maka Anda akan terjebak oleh saya, terbelenggu oleh saya, terkurung oleh saya. Makanya tidak sampai-sampai kepada Tuhannya. Kenapa? Karena sesungguhnya alasannya kamu, Anda menghargai, Anda memulia-muliakan, Anda membangga-banggakan ilmu amal Anda sendiri, sehingga melihat saya kontras, sehingga melihat saya silau, sehingga melihat saya orang sok makrifat. Anda memandang saya yang berkomentar-komentar agak miring-miring dikit, Anda silau memandang saya. Seolah-olah saya ini berilmu, seolah-olah saya ini bisa bicara. Kenapa? Karena Anda merasa berilmu, karena Anda merasa bisa berkuasa untuk bicara. Makanya selalu silau, dan silau tidak akan mendapatkan hikmah dari apa yang dipaparkan di uripi Allah. Karena kita hanya memandang kulitnya saja, maka tak akan bisa memakan, menembus, memahami ilmu yang ada di dalamnya. Kenapa?
karena Anda sendiri, karena kita sendiri yang membelenggu kita sendiri yang mengurung kita sendiri yang memenjarakan kita sendiri, dan kita sendiri yang menyesatkan diri kita sendiri dari jalan Tuhannya kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak atau kata-kata yang menyinggung hati Anda. Saya pribadi Abdul Halim mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila Anda Maha Pengampun kepada apapun salah orang lain, itulah berarti Anda mengenal yang Maha Pengampun. Bila hati Anda berat untuk memaafkan orang lain, berarti Anda mengurung diri Anda tetap menjadi setan atau musuh-musuhnya Allah. Kenapa? Karena Allah tidak punya musuh. Andalah yang memusuhi Allah. Kitalah yang selalu memusuhi Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak dimusuhi, ya tidak jadi Tuhan terus. Itulah hawa nafsu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.